Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Hari ini kita akan belajar mapel SKI. Materinya yaitu tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa aja sih tokoh-tokoh Islam pada masa modern? Ada yang tahu? Tokoh-tokohnya itu ada banyak, tapi hari ini kita akan belajar tentang 3 tokoh, yaitu ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Saya akan menjelaskan sedikit tentang biodata ketiga tokoh. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Kabul, Afghanistan tahun 1838 Masehi dan wafat di Istanbul tahun 1897 Masehi. Nah, ia dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam yang berpengaruh besar di Mesir. Sejak muda, ia sangat cerdas dan telah menguasai banyak bidang ilmu, seperti agama, filsafat, hukum, sejarah, sains, hingga astronomi. Pernah menjadi Perdana Menteri Afghanistan, namun karena campur tangan Inggris dalam politik, ia meninggalkan negaranya dan berpindah ke India, lalu ke Mesir pada tahun 1871 Masehi. Yang kedua yaitu Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Abduh dilahirkan di Mahalat Syubahid Al-Bahirah, Mesir tahun 1849 Masehi dan masih anak Umar bin Khattab dari garis ibunya. Abduh belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862 Masehi. Kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1866 Masehi. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya, Abduh menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899 Masehi. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi. Yang ketiga yaitu Rashid Ridho. Rashid Ridho bernama lengkap Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini, lahir di Kolamun dekat Tripoli, Lebanon pada 23 September 1865 Masehi. Sejak kecil, ia dikenal rajin dan gemar membaca. Setelah belajar di Kolamun, ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Pemikiran Ridho dipengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, terutama dalam semangat pembaruan Islam tahun 1897 Masehi. Ia bertemu Abduh dan dengan persetujuannya menerbitkan majalah Al-Manat sebagai media gerakan reformasi Islam untuk memajukan umat dan melawan penjajahan. Selanjutnya kita akan membagi kelompok menjadi 3 ya, sesuai ini. Silahkan berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1, Faiza, Taufik, Arfi, Meisha, Nuraini. Kelompok 2, Alfia, Aisyah, Alfiani, Zuka, dan Ima. Kelompok 3, Naili, Lutfi, Inayah, dan Aniso. Kelompoknya di mana tuh tempatnya? Berkumpul. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah sini.
Apa sih kita Pak? Sudah? Tugas kelompoknya yaitu berkelompok mencari ide pokok pikiran salah satu tokoh Islam pada masa modern. Nah, nanti berkelompok menulis di satu kertas. Setelah selesai, berkelompok akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ibu akan memberi satu kertas kepada masing-masing kelompok untuk menulisnya di kertas satu ini ya. Ibu beri waktu 3 menit. Nah, dimulai dari sekarang. Gimana? Saya mau bantu? Oke, waktunya tinggal 2 menit. Kalau ada yang butuh dibantu, bisa dibantu saya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Semua maju ya, kelompok. Semua. Ya. Pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu akhlak yang buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan, kelemahan umat Islam dalam segala sektor, dan kurangnya usaha dalam mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar ilmu agama maupun upaya transformasi ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu mengatasi pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan keseluruhan umat Islam di dunia. Hal yang melatar belakangi pemikiran tersebut adalah dominasi kolonial Barat di dunia Islam pada masa itu. Antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, keduanya memiliki akal untuk berpikir. Yang keempat, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Bu, izin ke belakang. Selanjutnya, kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan. Pokok-pokok pikiran Muhammad Abduh. Yang pertama, dalam bidang pendidikan yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah. Tujuannya untuk menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern, mengembangkan kelembagaan pendidikan yaitu pendidikan sekolah menengah pemerintahan dalam berbagai bidang. Kemudian Abdul melakukan pengembangan kurikulum sekolah dasar, menengah, kejuruan dan universitas di Al-Azhar. Selain itu, ia melakukan pembaruan dalam pendidikan Islam, yaitu memasukkan mata pelajaran matematika,
dalam pendidikan non formal. Mewujudkan farmasi khusus untuk pelajar Universitas Al-Azhar, menyediakan dana khusus untuk gaji guru yang diambil dari pembendaraan negara dan wakaf negara, memasukkan mata kuliah filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum Universitas Al-Azhar. Selanjutnya yaitu pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Dan yang selanjutnya, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Yang terakhir yaitu kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju untuk menyampaikan. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok mengenai pokok-pokok pemikiran Rashid Ridho. Yang pertama, kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Karenanya umat Islam dalam mengejar ketertinggalan dari bangsa Eropa. Yang kedua, penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merubahnya paham fatalisme di dunia Islam. Paham di mana ajaran agama Islam sejatinya mendorong umatnya bersifat dinamis. Ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan agama Islam. Karena itu sudah sepantasnya umat Islam yang mendambakan kemajuan siap mempelajari ilmu modern. Bahkan belajar ilmu modern sebenarnya adalah mengambil kembali pengetahuan yang pernah dimiliki umat Islam. Yang keempat, hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Hukum-hukum itu diterapkan sesuai dengan tempat dan zaman. Karenanya Ridho menganjurkan untuk berijtihad. Menurutnya ijtihad itu sebagai modal awal demi keberlangsungan syariat Islam yang memenuhi seluruh kebutuhan. Yang terakhir, apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi itu tadi penjelasan materi pada siang hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam